Pada video kali ini, kita akan membahas tentang glaukoma. Apa sih itu glaukoma? Glaukoma adalah kelainan okular yang mengarah ke neuropatik optik yang ditandai oleh perubahan pada kepala saraf optik atau diskus optik yang berhubungan dengan hilangnya sensitivitas dan bidang visual. Adapun tujuan farmakoterapi dari glaukoma adalah untuk menurunkan tekanan intraokular ke tingkat yang berhubungan dengan penurunan risiko kerusakan saraf optik. Terapi obat harus dipantau dengan pengukuran tekanan intraokular, pemeriksaan disoptik, penilaian bidang visual, dan evaluasi pasien untuk efek samping obat, interaksi obat, serta kepatuhan pada terapi obat. Bagaimana sih patofisiologinya? Glaukoma dibagi menjadi 3, yaitu glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, dan glaukoma pada anak. Klasifikasi glaukoma dibagi menjadi 4. Yang pertama, glaukoma primer, yang kedua, glaukoma kongenital, dan yang ketiga, glaukoma sekunder, dan yang keempat, glaukoma absolut. Glaukoma primer dibagi lagi menjadi 2, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Glaukoma kongenital dibagi menjadi 3. Yang pertama, glaukoma kongenital primer, yang kedua, anomali perkembangan segmen interior, yang ketiga, aniridia. Glaukoma sekunder dibagi menjadi 6. Yang pertama, gangguan pigmentasi, yang kedua, sindrom eksfoliasi, ketiga, gangguan akibat kelainan lensa, yang keempat, gangguan akibat kelainan traktus uvealis, yang kelima, gangguan akibat trauma, yang keenam, gangguan akibat steroid. Dan klasifikasi yang terakhir adalah glaukoma absolut, merupakan stadium akhir glaukoma sudut sempit atau terbuka di mana sudah terjadi kebutaan total akibat tekanan bola mata, memberikan gangguan fungsi lanjut. Tanda dan gejala. Adapun tanda-tanda penyakit glaukoma yang sering terjadi yaitu rasa tidak enak di mata, pegal-pegal di mata, sakit kepala sebagian yang ringan dan yang mengkhawatirkan. Glaukoma seringkali timbul tanpa gejala sampai pada fase terakhir, kecuali glaukoma jenis akut. Serta pada fase lanjut glaukoma, gejala-gejala berikut mungkin timbul. Pertama, hilangnya penglihatan sisi samping atau perifer. Kedua, sakit kepala. Ketiga, penglihatan kabur. 4, melihat pelangi bila melihat sumber cahaya terang atau misalnya lampu. Adapun diagnosa atau pemeriksaan medis pada glaukoma yaitu: pertama, tajam penglihatan. Untuk mengukur kemampuan mata untuk dapat membedakan dua stimulus visual yang terpisahkan oleh suatu ruang. Kedua, oftalmoskopi. Tujuannya untuk memeriksa bagian dalam dan belakang mata dengan menggunakan mikroskop khusus atau sering disebut oftalmoskop. Ketiga, perimetri. Dengan cara memeriksa ketebalan kornea sehingga tinggi atau rendahnya tekanan pada mata bisa diketahui. 4. Tonometri. Tujuannya untuk mengukur tekanan pada bola mata. 5. Gonioskopi. Tujuannya untuk memeriksa sudut pertemuan kornea dan iris menggunakan cermin khusus yang disebut gonioskop. Adapun terapi farmakologi, golongan prostaglandin analog dengan contoh obat latanopros, bimatopros, dan travoprost. Golongan beta blocker dengan contoh obat timolol dan karteolol. Golongan cholinesterase inhibitor dengan contoh obat carbachol dan dipiveprin. Golongan carbonic anhydrase inhibitor dengan contoh obat acetazolamid dan metazolamid. Golongan agonis adrenergic alpha dengan contoh obat brimodinin dan apraclonidin. Golongan rho-kinase inhibitor dengan contoh obat ripasudil dan netrasudil. Adapun terapi non-farmakologi yaitu terapi laser dan pembedahan. Algoritma pada glaukoma dimulai dengan terapi analog prostaglandin ataupun beta blocker sebagai lini pertama. Kemudian dilakukan kajian respons selama 2-4 minggu. Jika respon yang tidak memadai, maka perlu memastikan kepatuhan pasien. Instruksikan pasien tentang oklusi nasolakrimalis jika saat ini tidak digunakan. Tingkatkan konsentrasi jika mungkin, atau tingkatkan frekuensi dosis.
serta beralih ke agen lini pertama alternatif jika tidak ada respon, dan tambahkan agen lini pertama yang kedua jika responnya hanya sebagian. Namun, jika pada terapi dengan analog prostaglandin ataupun beta blocker mengalami kontraindikasi, maka digunakan lini pertama alternatif, yaitu brimonidin. Namun, jika mengalami kontraindikasi terhadap agen lini pertama tersebut, maka digunakan golongan CAI atau carbonic anhydrase inhibitor topikal. Efek samping utama yang terdapat pada obat-obat glaukoma diantaranya gatal pada mata, sakit kepala, serta mengantuk. Adapun interaksi obat-obat glaukoma jika digunakan bersama obat barbiturat, opiat, sedatif, dan anestesi dapat menyebabkan efek aditif dengan depresan sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan respon presor sistemik apabila digunakan bersama simpatomimetik topikal. Ada beberapa obat yang dikontraindikasikan untuk ibu hamil serta obat yang perlu dimonitoring ginjal dan hati, diantaranya latanopros, bimatopros, travoprost, timolol, carteolol, levobunolol, bitaxolol, carbachol, dipivefrin, acetazolamid, pilocarpin, fisoftigmin, dichlorphenamid, brinzolamid, brimonidin, dan aprocolonidin. Adapun rekomendasi buat ibu hamil ada dua, yaitu bisa menggunakan terapi non-farmakologi seperti laser dan pembedahan, ataupun dengan terapi obat yaitu dipivefrin karena termasuk kategori B.